Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi ini, di hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan kembali untuk bertemu secara online Bapak Saudara. Kita perlu memaklumi karena situasi dan kondisi, sehingga kita pagi ini tetap bersyukur karena kita masih bisa menyembah, memuji Tuhan, dan terlebih kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Saudara, kita harus mematuhi anjuran pemerintah yang saat ini mungkin bekerja dari rumah, kemudian untuk beribadah dari rumah. Kita patut bersyukur karena semuanya ini untuk agar penyebaran virus corona ini tidak sampai kemana-mana, sehingga bisa berhenti, bisa diminimalis, sehingga suasana bisa kembali seperti semula. Kita rindu bersama untuk beribadah bersama-sama Bapak Saudara seperti sedia kala. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa kita sembah dan kita tinggikan dan kita agungkan, mendengar setiap doa anak-anaknya yang berharap dan mengandalkan Dia. Bapak Saudara, pagi ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia dengan sebuah pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. rencanamu.
Sungguh pagi ini kami membutuhkan Engkau Tuhan. Sabar dan silih berganti datang di hadapan kami. Khususnya saat-saat ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa melindungi menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan segenap hati dan pikiran kami diserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pagi ini kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami memerlukan sentuhan tangan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan segala kekurangan kami. Urapi kami semuanya. Pakai kami Tuhan. Baik kami yang akan memuji dan menyembah-Mu bersama singer, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu. Urapi, pakai hamba-Mu secara luar biasa pagi ini untuk mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami dipisahkan dengan saudara-saudara kami, tapi kami tetap yakin kami di dalam satu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Walaupun saudara-saudara kami saat ini ada di rumah, tentunya pagi ini Tuhan boleh bersama-sama rindu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Nah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berkenan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, pagi ini kita rindu akan firman-Nya. Kita rindu senantiasa firman itu menguatkan kita. Di saat seperti ini, kami yakin melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya membawa kekuatan bagi kita anak-anak-Nya saat kita hidup di bumi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Tak akan ada satu pujian bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka
pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Allah yang luar biasa. Tidak ada suatu kekuatan apapun yang akan menutup pintu itu. Kalau Kau sendiri yang membukanya, Tuhan. Tidak ada satupun orang yang akan merendahkan kami. Karena Tuhan adalah benteng perlindungan kami. Karena Tuhan pembela kami yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak saudara yang kasih Tuhan, saatnya pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan, kita dibentuk oleh Tuhan, sehingga di dalam masa-masa ujian seperti ini Tuhan Yesus akan memimpin hidup kita. Tuhan Yesus akan menyertai hidup kita. Bapak saudara, untuk waktu selanjutnya kepada hambanya Bapak Pendeta Firman Yusuf Jaya, dipersilakan untuk melayani kita semua. Firman Tuhan akan waktu disampaikan oleh hambanya, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita akan bersama dengan firman Tuhan hari ini. Saya rindu kita bersama datang di hadapan Dia, Raja di atas segala raja. Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih jikalau Tuhan berkenan mengizinkan kami untuk hidup hari ini. Hidup adalah sebuah kesempatan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini kami rindu dengan sabda firman-Mu. Mari Tuhan buka mata hati telinga rohani kami, supaya kami boleh dengar sabda firman-Mu. Urapan yang datang dari sorga ada bersama dengan hamba-Mu untuk berbicara tentang firman yang ajaib di dalam satu nama yang indah penuh dengan kuasa, yaitu dalam nama Yesus Tuhan Raja. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, hari ini judul kebenaran firman Allah saya berikan judul adalah Tuhan tahu apa yang aku mau. Tuhan tahu yang aku mau. Oleh karena itu mari kita akan membuka firman di dalam Injil Yohanes pada pasal yang kedua, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya rindu membaca bagi ibu bapak dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Alkitab firman Allah berkata di dalam Injil Yohanes pada pasal yang kedua, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung.
tempayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang Tuhan yang Maha Tahu, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita berbicara tentang Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang ku mau. Tuhan tahu apa yang ku mau. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, sesungguhnya manusia dibatasi dengan akal pikirannya yang sempit. Seperti dia berkata, apakah Tuhan tahu kesusahan kita? Apakah Tuhan tahu penderitaan kita? Apakah Tuhan tahu kekurangan kita? Manusia dibatasi oleh akal pikirannya yang sempit, bahkan imannya yang sempit. Tetapi Tuhan mau berbicara hari ini melalui firman Allah di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bahwa sesungguhnya Dia Raja di atas segala raja, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang Maha Tahu. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, puji Tuhan kalau kita memiliki Allah yang seperti Dia, Allah yang Maha Tahu, Allah yang mau tahu, Allah yang mau peduli bagi setiap orang percaya siapapun di muka bumi ini. Dia mau tahu. Tuhan tahu apa yang aku mau. Ada 3 kebenaran saudaraku yang saya dapat melalui firman Tuhan hari ini. Kalau kita melihat berbagai macam orang tentang tahu, berbagai macam orang tentang tahu, ada orang yang ingin tahu, keingintahuannya sangat besar. Jadi dia selalu pengen tahu. Kabar apa saja dia pengen tahu. Peristiwa apa saja dia pengen tahu. Segala hal dia pengen tahu. Itu orang yang pertama. Keingintahuannya besar. Kemudian ada orang yang kedua, juga masih tentang tahu, yaitu segalanya pengen tahu. Segalanya tahu. Saudara-saudara ya. Jadi kalau yang pertama keingintahuannya besar, pengen tahunya besar, tetapi saat ini kita belajar juga tentang segala tahu. Ada orang yang pengen segala tahu, semuanya tahu, dia merasa tahu tentang teologi, dia tahu tentang Alkitab, dia tahu tentang kedokteran, dia tahu tentang hukum, dia tahu tentang kepolisian, dia tahu tentang keguruan, dia tahu. Segalanya tahu, saudara-saudara ya. Jadi kalau misalnya ibu bapak dan saudara ketemu dengan orang yang segalanya tahu, kita akan terpesona, saudara-saudara ya. Amin. Kita akan terpesona. Jadi kalau bicara tentang anak murid, ya padahal dia bukan guru. Oh salah Pak Guru, yang betul itu begini, begitu, begini, begitu. Padahal dia bukan guru, guru yang lebih tahu. Itu namanya orang yang segala tahu. Dia bicara tentang Alkitab, dia lebih pintar dari pendeta.
Saudara-saudara, itu namanya orang yang segala tahu. Dalam istilah Jakarta di sana, itu dinamakan orang yang sok tahu. Orang yang sok tahu itu segalanya tahu. Ya, virus corona harus diobati dengan ini, padahal dia bukan dokter. Saudara-saudara ya, karena apa? Dia segalanya tahu. Dia sok tahu. Kemudian ada orang yang ketiga tentang tahu juga, saudara-saudara, itu namanya orang yang tidak mau tahu. Di mana orang yang tidak mau tahu? Orang yang tidak mau tahu, misalnya mendengar kabar saudaranya meninggal. Ada yang meninggal, saudara, biar saja. Ya, tidak mau tahu. Itu kan urusan dia sama Tuhan. Tidak mau tahu, nggak peduli. Itu namanya orang yang tidak mau tahu. Saudara-saudara, kalau tentang tahu, dia tidak mau tahu. Saudara, ada perampok di berita viral. Ada perampok, saudara-saudara. Baru saja di penjara, keluar dari penjara, dia tidak tahu apa-apa. Kemudian dia merampok di jalan tol. Ketika dirampok, penjaga di jalan tol bilang tidak punya uang karena semua mobil lewat bayarnya pakai kartu. Perampoknya jadi bingung karena enggak tahu. Kelamaan di dalam penjara tidak tahu kalau sekarang zamannya sudah pakai gesek. Pengennya dikiranya ada uang tunai di penjagaan tol. Itu namanya enggak mau tahu. Enggak tahu sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama bagaimana Tuhan beraja di atas segala kerajaan. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha tahu, saudara. Dia mau tahu, tetapi dia bukan so tahu. Dia mau tahu, dia mau peduli. Tuhan tahu apa yang aku mau. Alkitab firman Allah berkata, saudara, untuk mujizat yang pertama di Kana, saudara-saudara, yang di Galilea, luar biasa. Mujizat yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengubah yang namanya air menjadi anggur. Di situ ada pembicaraan antara Tuhan Yesus dan juga Ibu Yesus. Saudara, ketika di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua berbicara, saudara-saudara, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Perhatikan ini, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur. Ada dialog antara Ibu Yesus dengan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Pertanyaannya adalah, saudaraku, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Apakah Tuhan Yesus tidak mau tahu? Apakah Tuhan Yesus kurang tahu? Tidak. Sesungguhnya Yesus sudah tahu. Amin. Tuhan tahu apa yang ku mau. Alkitab firman Allah berkata di dalam ayat selanjutnya. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah kau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Luar biasa. Pembicaraan antara anak dengan ibunya. Mau apa engkau, Ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi dengan iman. Karena Ibu Yesus tahu. Tuhan mau tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi di pesta di perkawinan Kana. Maka Alkitab firman Allah berkata di dalam ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Haleluya. Tuhan tahu apa yang aku mau. Kehabisan aku akan dibuktikan dengan berubahnya air menjadi anggur. Saya kalau baca ayat ini merinding, saudara ya. Merinding. Karena di situ ada kemahatauan Tuhan. Di situ ada Allah yang peduli. Allah yang sanggup membuat mujizat. Merinding, saudara. Tuhan tahu. Bukan tinggal dia. Tuhan ada di situ.
Tuhan nyata di situ. Tuhan membuktikan kuasa dan mujizatnya. Dia mau tahu. Dia tahu. Dia maha tahu. Luar biasa, saudara, saya belajar tentang tahunya Tuhan. Buat setiap orang percaya, dia tahu, dia mengerti. Ketika semua orang berseru, minta jawaban doa supaya wabah virus corona dihilangkan dari muka bumi ini. Apakah dia tidak mau tahu? Saudara, ingat, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan ada bersama dengan kita di muka bumi ini. Dia hadir di sini. Dia ada di sorga. Dia juga ada di sini. Seringkali kita membatasi kuasa Allah dengan pikiran kita. Mujizat Allah dengan pikiran kita. Iman kita adalah iman yang kerdil. Belum bertumbuh. Belum berbuah. Tetapi kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Kapan kita punya iman sebesar biji sesawi supaya bisa memindahkan gunung? Saudara, firman Allah menjadi jawaban yang luar biasa. Mujizat terjadi. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah, isi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Karena kata Ibu Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, perbuatlah. Maka pelayan-pelayan itu membuat tempayan-tempayan itu 6 tempayan penuh dengan air. Dan kemudian para pelayan meminta mempelai laki-laki mengecap air. Dia tidak tahu air sudah berubah menjadi anggur. Mujizat pertama terjadi. Mujizat kedua terjadi. Mujizat ketiga terjadi. Mujizat keempat terjadi. Berapa mujizat Tuhan melakukan di dalam hidup saudara? Jangan batasi. Berapa mujizat? Dan saat ini kita bisa minta mujizat Allah terjadi. Seluruh dunia celik mata hati rohaninya untuk melihat kebesaran, keagungan, keajaiban Tuhan. Bahwa disinilah karya Allah yang ajaib hadir. Semua orang rindu wabah virus corona segera berakhir. Ada banyak penafsiran. Nanti ada gelombang yang pertama, ada gelombang yang kedua. Ya Tuhan, berapa lama lagi penderitaan ini? Dia tahu. Kalau bisa sekarang berhenti, amin. Kalau bisa sekarang berhenti. Mengerikan. Tetapi saya mau berkata saudara, Tuhan tahu. Dia mau tahu. Dia mengerti. Dia peduli. Ketika saudara hari ini menghadapi masalah dalam hidup saudara, dia tidak terbatas untuk memberikan kuasanya di dalam hidup saudara. Ketika saudara hari ini punya banyak kekurangan seperti pesta perkawinan di Kana, secara ekonomi mungkin saudara kekurangan karena wabah virus corona, tetapi percayalah di dalam Tuhan, Tuhan akan mencukupi rumah tangga saudara. Ketika saudara hari ini ada kesakitan yang luar biasa dan saudara sedang menantikan mujizat Allah, percayalah Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan mengerti, Tuhan mau ambil alih menjadi bagian Tuhan dan bukan menjadi bagian kita. Kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Percayalah. Alkitab firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-11, ini mujizat yang pertama. Kemudian ada mujizat yang kedua, ada mujizat yang ketiga, ada mujizat yang ada mujizat yang hari ini akan dikerjakan bagi hidup saudara. Terima anugerah yang dari surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami percaya Tuhan tahu, Tuhan
Maha Kau. Tuhan mau tahu segala keberadaan kehidupan manusia. Bahkan Tuhan mau ambil alih saat kami tidak mampu dan terbatas. Kau segalanya bagi hidup kami. Kami percayakan hidup kami dalam tangan pimpinan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, mari Bapa yang mengerjakan. Dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu terjadi sampai hari ini. Di dalam satu nama yang indah penuh dengan kuasa, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada Bapak Agung, persilahkan. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Untuk menyebut firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
terima kasih. Kalau kami boleh berbakti dan beribadah, mendengar firman-Mu yang indah, dan kami percaya berkat-Mu mengalir melimpah dalam hidup kami. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih dan setia yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selamanya.